Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kali ini saya mengajak kembali kita semua untuk menyaksikan atau menonton pengakuan seorang haji, yaitu Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Sekali lagi, beliau mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Bahkan ia mengungkapkan, sekalipun negara-negara lain bersatu, bahkan 21 negara, Israel yang menjadi pemenangnya. Mengapa? Sebab negara Israel adalah negara yang ajaib, ungkapnya. Oleh karenanya, mari kita menyaksikan atau mendengarkan videonya terlebih dahulu, baru kita mengomentarinya. Inilah dia videonya berikut ini. Tapi sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara, melawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berpoya-poya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Cuma sembarangan lagi. Iya, tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah. Israel negara merdeka, Palestina negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Itu. Jadi beginilah, bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Namanya Israel itu namanya Tuhan. Jadi itulah asal usulnya, bahwa bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang punya asal usul turunan. Cuma mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas gimana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinisahkanlah. Dari sejak zaman Fir'aun yang mereka dibunuh-bunuhin, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arabia itu kan Sayyidina Umar, dihabisin semuanya. Sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan tiba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini, itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris.
yang Raja Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini cerita jadi panjangnya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu kan ya. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Hertz itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris, namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya, yang negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lebih bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris hanya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli katakan, tapi kan dibeli sebenang-benang kan, betul nggak? Gitu, oke beli, sampai sekarang menjadi Palestina. Nah begitu dapat ini, mulailah bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu jadi orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali, namanya Golda Meir. Oke? Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, ya Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah, kan ada bagian sana, ada bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu gimana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara, melawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi.
persoalan. Jadi ada permain semacam itu. Jadi menurut saya jadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua setelah menyaksikan atau melihat videonya? Silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara, komentar yang positif, komentar yang membangun, serta komentar yang mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, itulah dia pendapat Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA mengenai bangsa Israel. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Sekalipun negara-negara lain bersatu, ya, bahkan 21 negara, ungkapnya Israel lah yang menjadi pemenangnya. Mengapa? Sebab negara Israel adalah negara yang ajaib. Nah, teman-teman, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur Yasin bahwa negara Israel, ya, adalah satu negara yang ajaib, satu negara yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, mengapa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tidak bisa dikalahkan? Karena bangsa yang Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah yang telah berjanji kepada bangsa ini untuk memelihara, melindungi, ya, atau Allah sebagai penjaga bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Itu sebabnya di dalam Mazmur 121 ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu. Teman-teman, itulah Israel, bahwa Israel sendiri adalah bangsa pilihan, umat pilihan Allah sendiri. Jadi bangsa Israel yang memelihara, melindungi, dan menjaga bangsa Israel. Kemudian Kiai Haji Buya Syakur Yasin salah seorang tokoh agama Islam yang sangat menghargai kelebihan negara lain secara jujur. Ya, berbeda dengan Ustadz Abdul Somad yang seringkali ceramah-ceramahnya menghasut kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya untuk mati syahid demi membela dan mendukung Hamas Palestina. Ya, juga demikian narasi-narasi Ustadz Abdul Somad yang sama sekali tidak mendamaikan, tidak memberi kesejukan di dalam antara Israel dan Palestina. Jadi bahkan Ustadz Abdul Somad mengajak kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya untuk mati syahid, ya, mati syahid. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah Ustadz ini sering berkuar-kuar untuk menyampaikan mati syahid, namun dia sendiri tidak mau pergi ke Gaza atau di Palestina untuk melawan Israel. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad membenci Israel, maka Ustadz Abdul Somad sendiri sedang berhadapan dengan Allah Israel. Sekali lagi saya mau katakan kepada Ustadz Abdul Somad, Israel tidak pernah kalah dan Israel tidak pernah gentar dan takut, sebab Israel adalah umat pilihan Allah sendiri. Sebab Israel adalah umat yang dipelihara dan dipimpin oleh Tuhan. Jika Ustadz Abdul Somad membenci dan melawan Israel, sama halnya Anda juga sedang berhadapan dan sedang melawan Tuhan Israel. Oleh karenanya, berhati-hati ketika Anda berceramah. Jangan berikan ceramah-ceramah yang adanya indikasi provokatif keadaan. Namun berikanlah satu wawasan dan ceramah yang baik untuk membangun, mengedukasi seluruh umat saudara. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.